Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, di video kali ini saya akan berbagi kepada kalian bagaimana cara unboxing sebuah kiriman plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat speaker Bluetooth aktif ya. Ini sudah bercerai-berai, mana kepala, mana kaki, mana tombol. Wah, kacau lah pokoknya ini. Tapi ini akan kita usahakan kita rakit kembali semaksimal mungkin lah. Oke, terlihat plastiknya merek Kangguru Top dah. Mantap plastiknya. Oke, kita lihat saja. Terdapat board, kemudian USB chargernya terpisah, satu buah baterai lithium 18650, kemudian ada speakernya, kemudian ada baterai, kemudian speakernya ada dua. Oke, ini akan kita rakit kembali nanti sesuai dengan permintaan teman saya ya. Mereknya ini adalah merek JBL. Mantap bana. Oke, langsung kita lihat boardnya. Ini adalah boardnya ya. Ada IC decoder dan kemudian ada IC amplifiernya. Ada dua. Kemudian kita balik, kita lihat USB chargernya lepas. Sepertinya lepasnya parah ya. Sehingga tempat penyolderan kedudukan kakinya pun terlepas. Oke, kita lihat saja nanti apa yang akan kita lakukan. Tidak bisa banyak yang kita perbuat ya, selain dari membuat kedudukan baru untuk USB chargernya. Kemudian banyak juga jalur yang putus untuk plus dan minus. Oke, sekarang kita bersihkan dulu konektor USB chargernya. Semoga ini masih bisa kita gunakan kembali. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita akan memeriksa dari portnya mana jalur yang putus. Sepertinya ini plus dan minus inputnya jebol ya, putus terangkat sama konektor chargernya. Jadi ini akan kita rapikan kembali, kemudian kita kikis, kita cek mana jalur plus dan minusnya, kemudian kita sambung, kita jumper ulang antara plus dan minus. Hanya itu yang bisa kita lakukan dengan menggunakan sebuah kawat email. Ini itu IC regulatornya ya, IC regulator input dari charger 5 volt. Kemudian kita letakkan USB konektornya tadi sesuai dengan lubang dan kaki. Kebetulan di tombol switch on off nya itu kan ada besi yang menonjol ke bawah bertepatan dengan besi USB charger. Nanti kita solderkan ke situ saja. Semoga dia bisa menempel dengan baik ya timahnya. Kalau tidak bisa menempel dengan baik, hasil ini tidak bisa melengket dengan baik lah. Nah, sepertinya habis dihantam oleh Raja Wali kali. Ini digunakan untuk memanggil burung di waktu malam hari. Jadi ada suara burung yang kita masukkan dengan format MP3 di memori SD card, sehingga di tempat kami ini banyak pemanggilan burung-burung di malam hari, sehingga burung mendekat pada sumber suara yang dihasilkan dari speaker aktif ini. Oke temanku, begitulah caranya ya, cara alternatif darurat untuk menempelkan USB chargernya ke besi plat dari tombol switch on off. Itu yang bisa kita lakukan bro, tidak bisa kita berbuat banyak karena jalurnya sudah terangkat semuanya. Terus untuk tahap selanjutnya yaitu kita akan menghubungkan input plus dari USB konektor ini menuju IC dari regulator tersebut. Kita akan mengikis secara tipis jalur ke
IC regulator ini guna untuk menempelkan timah. Kemudian jalur yang putus akan kita sambung dengan kawat email ya, supaya agar dia terhubung kembali sebagaimana mestinya. Langsung saja kita pada tahap untuk penyambungan. Ini adalah kutu plus yang akan kita sambungkan ke konektor dari input USB tersebut. Kemudian ini adalah kutub ground atau kutub yang bersumber dari USB charger. Oke, setelah selesai kita hubungkan, kita jumper, kemudian kita tes. Kita beri tegangan sebesar 5 volt menggunakan USB charger. Oke, dia hidup ya, hidup. Lampu indikator merah chargernya hidup. Kemudian kita tes menggunakan baterai, tapi sebelumnya kita cek dulu tegangannya berapa. Oke, tegangannya berada di 3,9. Sekarang kita coba lakukan untuk pencasan, tapi sebelumnya kita masukkan dulu input dari baterai ke board ini, board Bluetooth nih. Mana jalurnya? Ini ada 2 soket. Untuk mengetahui soket input tegangan dari baterai, pastilah kita harus hati-hati, jangan sampai salah masukkan. Kalau termasuk ke input speaker, walhasil wal salam, terbakar IC amplinya. Sekarang kita urut saja. Ini adalah alur dari IC regulator tadi ya, yang di bawah tampak ada sebuah titik. Kemudian yang di sebelahnya itu pasti adalah IC ampli. Kemudian yang ada kakinya terhubung ke 2 pin tersebut, itu speaker. Berarti untuk input plusnya, input plus dari baterai itu adalah di bagian depan. Oke, itu. Sekarang kita coba colokan. Kemudian kita switch saja. Hidup. Berarti dengan tegangan 3,9 MP3 ini, MP3 Bluetooth ini sudah bisa berjalan. Oke, sekarang kita tes untuk charger. Kita masukkan tegangan 5 volt. Oke, ini saya menggunakan charger handphone dengan besar nilai ampernya 2 ampere ya. Oke, lampu indikator menyala. Kemudian untuk lebih memastikannya lagi, kita menggunakan voltmeter digital saja, apakah ia naik ataupun turun tegangannya. Kalau tegangannya naik, berarti proses pengecasan itu masuk. Oke, tadi kita cek terakhir baterainya di 3,9, sekarang sudah menunjukkan di angka 4,8 ya. Oke, sekarang kita cara colokan kembali, ya naik. Oke, konektor USB nya sudah bagus terhubung. Sekarang kita tunggu di beberapa menit kemudian apakah tegangan 4,08 ini akan menaik. Ya, durasinya saya persingkat saja. Tegangannya menaik menjadi 4,11, 4,12. Ini menandakan bahwa proses penchargeran dari baterai tersebut itu mengisi. Oke, rasanya tidak lagi mempunyai masalah di proses penchargeran baterai. Sekarang kita lanjut ke tahap perakitan kembali. Oke, kita masukkan 2 speaker tadi. Ini pasti nyaring suaranya ini, soalnya speakernya ada 2. Setelah kita masukkan, kemudian kabelnya itu kita masukkan ke ada alur parit itu ya, lubang, agar kabelnya tidak terjepit di saat kita masukkan casing yang satunya lagi. Oke, ini adalah baterainya. Permintaan teman saya untuk dijadikan 2 baterai ya, sepertinya tidak bisa karena ruangannya tidak cukup.
berbenturan dengan speaker. Jadi saya tidak berani untuk oprak-aprek ini casing. Ini takutnya berubah. Kita biarkan di saat standarnya aja dulu ya. Oke, seperti inilah. Setelah kita pasang, pastikan dia pas terlebih dahulu. Setelah betul-betul yakin pas, tidak ada kabel yang menjepit, kemudian kita kasih baut lalu kencangkan. Banyak bautnya. Sepertinya speaker aktif ini ada casing yang kurang ya, sehingga saya bingung untuk memasangnya. Tapi kita tunggu saja, tunggu tuannya datang. Oke, ini adalah casing USB-nya, di boardnya. Oke, sepertinya saya salah pasang ya, tidak pas. Sekarang kita balik saja. Oke, kita balik sehingga tombolnya betul-betul tepat menekan tombol switch yang ada di board ini. Oke, pastikan sudah menempel dengan pas ya. Kan semua terpencet dengan baik. Sekarang kita baut saja supaya dia lebih kokoh menempel di casing tersebut. Untuk tahap selanjutnya kita akan merapikan kembali untuk menyesuaikan kedudukan dari board ini. Tapi sepertinya ada casing yang kurang dari speaker Bluetooth ini, sehingga saya tidak bisa memasukkan dengan pas antara satu casing ke casing lainnya. Oke, tidak apa-apa. Kita tunggu saja tuannya. Hanya tuannya lah yang lebih tahu mana pasangan yang pas untuk speaker Bluetooth ini. Nanti setelah kita koneksikan antara kabel speaker dan input baterainya, sekarang kita tes apakah ia berbunyi ataupun tidak. Oke, langsung kita pasang saja soketnya, soket plus input baterai dan soket speaker. Sekarang kita on kan. Sekarang kalian bisa dengar apa bunyinya. Oke, demikianlah sahabatku, kalian yang bisa memberikan kesimpulan. Saya Yuris Elektro mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jadi jangan mencarger sesuatu dalam keadaan kita pakai ya. Saya Yuris Elektro mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.